Dan saya ucapkan salam sejahtera untuk ibu bapak yang beragama lain. Semoga kita semua selalu dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dan selamat ikut di depan saja saya ya. Ibu bapak yang saya hormati, hari ini saya merasa sangat bahagia ya, sangat bangga dengan agen Brilling khususnya di Kediri. Kalau kita mau flashback ke 10 tahun yang lalu, agen Brilling tuh di masyarakat tuh belum dianggap apa-apa. Bahkan kita ini dianggap tipu-tipu ya, oleh masyarakat. Betul. Bahkan saya dulu untuk menggebrak daripada pasar yang ada di lingkungan aja sulitnya bukan main. Saya pertama kali menjadi agen Brilling itu didata atau didaftar oleh cabang, yaitu oleh Mas Surya, ya Mas Surya. Itu pada bulan Juni tahun 2014. Agen Brilling itu sebenarnya ada agen Brilling itu baru tahun 2013. 2013 itu diluncurkan oleh kantor pusat, 2014 Kediri ada. Nah pada tahun 2014 itu bagaimana kita menghadapi masyarakat itu sulitnya bukan main. Seperti yang diceritakan Bu Mujiati juga demikian. Memang pertama kali kita memasarkan itu adalah pembayaran PLN atau listrik. Ya, itu paling mudah. Karena apa? PPOB pada saat itu sudah ada. Sehingga kita tinggal mendompleng. Kita dekati ketua RT dan sebagainya untuk merekrut atau memberikan pembayaran pada agen Brilling. Nah pada saat itu oleh Bu Ratna, MDM istilahnya, itu kita dikumpulkan untuk membentuk satu rumah tangga ya, atau rumah tangga dari agen Brilling. Itu pada tanggal 2 Oktober tahun 2014. Pertama kali agen Brilling itu dibuatkan paguyuban. Tapi namanya bukan paguyuban agen Brilling, tapi pada saat itu saya lupa namanya ya itu. Itu tanggal 2 Oktober tahun 2014 di Uker atau unit kerja Hayam Huruf. Di situ dibentuk. Namun pada saat itu anggota yang ada agen Brilling itu baru kurang lebih 30 orang. Kurang lebihnya 30 orang. Ya, itu di Hayam Huruf. Sehingga pada saat perkembangan selanjutnya paguyuban ini berkembangnya juga sedikit kempas-kempis ya. Sedikit kempas-kempis. Karena apa? Memang untuk mengenalkan diri pada masyarakat itu sangat-sangat sulit sekali. Yaitu tadi saya gambarkan atau saya katakan untuk jebol transaksi atau pemasaran kita pada saat itu, kalau tidak dibantu oleh teman-teman PPBK dan mantri pada saat itu sulit sekali. Bahkan saya pada saat itu pun sempatnya saya membuat brosur sendiri, ya pamflet itu saya tempelkan di gang-gang, saya sebarkan di masyarakat. Begitu aja juga masih sulit sekali, ya, masih sulit sekali. Syukur alhamdulillah sekarang ini kita sudah berkembang. Namun perlu diingat juga, perkembangan yang sedemikian rupa ini juga tantangannya lebih besar, ya lebih besar. Nah baru pada tahun 2017 bulan Oktober tanggal 9 ini paguyuban dikukuhkan lagi, ya dikukuhkan lagi oleh MBM Ibu Bekti, ya Ibu Bekti. Dan di situ diulang lagi untuk diadakan regenerasi atau pemilihan ulang bagi ketua paguyuban. Pada saat itu saya diberikan amanah untuk menjadi ketua sampai dengan ganti pimpinan atau pinca itu 5 kali ya nggak salah. Minta ganti tidak boleh. Baru pada tahun 2021 kan nggak salah. Itu baru terrealisasi bisa diganti. Nah perkembangan daripada paguyuban pada saat itu, waktu kita dikukuhkan yang kedua pada tanggal 9 Oktober tahun 2017 di
rumah makan Lani itu anggota sudah banyak ya. Apalagi di sini juga ada itu tokoh-tokohnya dari PPBK, itu PAB-nya itu adalah Mas Limin, terus Mas Jojo, juga Mas Rio, dan beberapa itu Mbak Linda dan sebagainya, bahkan sudah resign dari BRI. Nah itu. Bahkan kalau saya mengingat Pak Rudi ini, waduh, gak nang gunung, bisa ada lampu. Kadangkala sinyalnya juga enggak bersahabat, ya sulit sekali pada saat itu. Tapi alhamdulillah ya, pada sekarang ini agen Briling sudah terakomodir dengan bagus. Tinggal bagaimana kita bisa lebih meningkatkan daripada apa yang kita harapkan bersama, ya, supaya eksistensi kita, khususnya Paguyuban Agen Briling Kediri Jayabaya ini bisa lebih eksis lagi sebagaimana yang telah lalu. Itu yang kita harapkan bersama. Namun hal ini tidak terlepas daripada peran serta semua agen Briling untuk menuju eksistensi daripada Briling Kers Jayabaya. Dan saya sangat berterima kasih sekali ya dengan Pak Antuji ini. Ini beliau ini ya, luar biasa sekali juga ya, sehingga bisa membawa kita sedemikian rupa, dan mudah-mudahan tetap kita bisa berkelanjutan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Ibu Bapak yang saya hormati, saya sangat berharap sekali khususnya para agen Briling ini nanti di Kediri ini bisa bekerja sama yang lebih ditingkatkan, adanya satu pertemuan-pertemuan bisa lebih ditingkatin juga, dan sedikit juga untuk saya pesankan sebagaimana yang pernah kita canangkan pada saudara ketua dan pengurus lain, bagaimana kita menghidupi daripada paguyuban. Ya, jangan sampai kita mencari hidup di paguyuban. Supaya apa? Kita lebih eksis, lebih enak bagi kita untuk mengadakan satu konsolidasi. Konsolidasi sampai dengan di kalangan katakan yang terjangkau. Demikian, Ibu Bapak, semoga apa yang menjadi sejarah dulu itu hanyalah merupakan satu gambaran agar supaya kita yang di sini ini, yang sekarang ini lebih menghadapi satu persaingan yang sangat ketat. Ya, kita menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di antaranya ya dari BUMN lain yang melayani sebagaimana kita ini juga banyak. Ya. Yang istilahnya berbaju biru, yang berbaju merah, yang berbaju hijau. Ini semua juga melayani sebagaimana kita lakukan. Tinggal bagaimana kita menyikapi pasar. Ya, menyikapi pasar. Dan menyikapi pasar ini juga tidak mudah. Sulit sekali bagi kita. Bahkan berbagai macam keluhan agen Briling mulai dari 2014 sampai 2024 ini ya. Saya pernah mengalami atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan agen Briling ini sampai di kantor pusat. Saya datang ke sana ini, menyampaikan beberapa keluhan dan memberikan solusi pemecahan masalah, khususnya pada saat itu adalah modal kerja dari agen Briling. Alhamdulillah pada saat itu paguyuban kita mempunyai kas paguyuban, yang mana kas arisan paguyuban ini dulu digunakan untuk pinjaman lunak dalam arti hanya batas waktu tertentu. Jadi hanya 2 kali 24 jam, dipotong administrasi 5.000. Nah di sini itu berjalan dengan baik, ya berjalan dengan baik. Bahkan sampai berapa tahun Bu Masrifah itu yang yang ngurusi daripada keuangan. Nah program-program yang demikian ini pernah saya sampaikan juga sampai di kantor pusat. Nggak taunya oleh kantor pusat program yang sampaikan ini dicolong, yang sekarang menjadi Bank Raya. Nah kalau Bank Raya ini saya anggap bank plecit gitu. Betul. Karena apa? Sangat nekek sekali. Betul. Enak Bank Raya gak? Ada. Ada abjari lah pokoknya. Bank Raya ini bank plecit gitu. Nah sekarang kalau kita bayangkan aja, pinjaman 5.000 atau 5 juta, bunganya, adminnya berapa?
35.000. Satu hari berarti 5.000. Kalau modal dasar pinjaman Bank Raya sampean itu 5 juta dipakai 1 kali transaksi. Kasih dobati. Anda mau ambil dapat laba dari mana? Koryo. Torok. Kita dapat pengembalian dari administrasi atau dari admin aja 3.000 dipotong, kita kembalikan ya 1.500. Nah untuk nutup bunganya yang 5.000 ini yang 3,5 ini jalur dengan sapa mbahmu. Nah, jalur Gus Topik ya. Jalur dungane Gus Topik. Habib Taufik ini nanti mintakan Habib Taufik. Habib Taufik dan Gus Imam ini. Wah, kayak Gus Imam ini. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sudah saya sampaikan ke kantor pusat bahkan. Sudah di kantor pusat. Bahkan saya pernah perang sampai di RO, di tingkat RO. Untuk apa? Bela nih panjenengan ini. Bela nih panjenengan. Sampai sedemikian rupa yang saya bilang. Bahkan saya ke Jakarta itu biaya sendiri juga itu. Namun pada saat itu saya oleh Pak Dedi ya, itu diberikan sedikit uang saku untuk bisa sampai sana. Alhamdulillah. Dan bisa membawa pada saat itu agen billing khususnya Kediri, Pak bisa moncer sampai dengan alhamdulillah sekarang ini. Demikian ya Ibu Bapak, jadi kita jangan segan-segan untuk selalu bertanya-bertanya ya apabila ada satu kesulitan-kesulitan di lapangan. Namun sedikit saya sampaikan kepada PPBK ya, kalau invite daripada anggota baru itu mbok yao jenenge itu dicantumkan ya. Jadi tidak hanya aku, anu itu panjang artinya. Ya. Ini sebenarnya sangat apa ya istilahnya gak srek aku ngerasa. Ya, gak srek. Namun kalau ada namanya, ada identitasnya, kita tuh lebih senang bisa tahu si A si B si C. Tapi nek anu itu dowo ya artinya. Ya, khususnya dari PPBK atau admin grup supaya kalau invite daripada anggota baru itu bisa langsung dicantumkan nama-namanya. Demikian sedikit perkembangan yang perlu kita sikapi, khususnya bagaimana kita menyikapi pesaing-pesaing kita, dan sedikit keluhan-keluhan yang ada itu soal jarak itu juga sudah lama sekali itu menjadi problematik kita. Dan yang kedua, problematik kedua adalah adanya aplikasi Brimo yang dilakukan oleh oknum, ya, bukan agen briling tapi oknum. Saya katakan oknum, dia punya usaha toko, dia punya aplikasi Brimo, dia melakukan transaksi sebagaimana yang kita lakukan. Nah ini juga merupakan kendala bagi kita sebenarnya. Namun hal ini juga tidak segan-segan saya tetap menyampaikan keluhan sedemikian rupa. Namun hasilnya ya apalah yang perlu kita dapatkan juga sampai sekarang juga sedemikian rupanya. Karena ini kalau kita menyadari, karena BUMN khususnya BRI, BNI, satunya itu juga demikian, ada 4 BUMN yang tentang keuangan ini semua diuber oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan uang banyak, sebanyak-banyak. Ya, itu. Demikian Bu Bapak yang saya hormati, saya kira tidak perlu banyak yang perlu saya sampaikan. Kita hanya perlu menyikapi aja kondisi pasar yang demikian rupa, perkembangan yang perlu kita sikapi, bagaimana kita menyikapi daripada pasar yang sedemikian rupa agar supaya kita bisa mempertahankan transaksi-transaksi kita dan kita tetap bisa eksis di agen briling khususnya yang tergabung dalam Brilingkers Boyo Kediri. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya khususnya di dalam saya menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.